teknologine niku dawuh Gusti Allah niki dawuh niki lek diurut saka awal bahwa perintahnya Allah Ta'ala terhadap makhluk yang awal sampai makhluk akhir niku hanya satu, niku takwa. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wasayna demi yakti teman-teman perintah sapa ingsun alladzina ing wong akeh kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab, mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran min qablikum kang tetep saking sira saking sadurunge ira kabeh yani umat-umat sebelum engkau Muhammad. Wa iyyakum dan kepada engkau semuanya hanya satu, anittaqullah. Bahkan kemuliaan Allah di hadapan, kemuliaan makhluk di hadapan Allah tidak diukur dari gantengnya, tidak diukur dari banyaknya sedekah, tidak diukur dari banyaknya sholat, tidak diukur dari banyaknya zakat, tidak diukur dari banyaknya puasa, tidak diukur dari nasabnya siapa, tapi ukurannya hanya takwa. Wa inna akramakum indallahi atqakum, bukan ansabakum yura. Ansabukum paling nasab ira kabeh, utawa aghnakum paling sugih ira kabeh. Aksanukum paling ganteng-gantengi sira kabeh apane wajhan yo enggak. Takwa. Lah takwa itu apa? Takwa haruna di dalam hati. Namun yang perlu kita ketahui bahwa takwa wa ma'adraka ma takwa menurut Imam Ghazali sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Jabir, diriwayatkan Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Hakim Turmudi sanad Jabir. Hadis Ibnu Majah, Turmudi, Hakim dari hadisnya Atiyah. Hadis gharib Kanjeng Nabi dawuh, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi khadharon mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan pernah mencapai derajat muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan sertifikat muttaqin, sertifikasi muttaqin sebelum mampu meninggalkan perkara yang tidak membahayakan dalam rangka menjaga, melindungi atau khawatir terjadinya perkara yang membahayakan. Meninggalkan perkara yang halal dalam rangka menjauhi biar tidak terjerumus perkara sing haram. Menjaga perkara sing halal biar tidak terjerumus pada perkara haram. Lu apa perkara yang tidak bahaya yang mengakibatkan bahaya? Perkara sing duduk maksiat, duduk haram, duduk dosa tapi menjadi sumber dosa. Menjadi sumber maksiat, bahkan semua maksiat lewatnya hanya itu saja. Ini ku ada 5. 5 itu 1 mata, 2 telinga, 3 mulut, 4 hati, 5 perut. Hanya ini saja sebabnya maksiat itu. Sebabnya maksiat karena melihat. Orang tidak akan pernah maksiat oleh orang melihat, nggak tahu. Tahu itu bisa dengan, nggak mungkin toh orang itu maksiat lek karo.
Anane maksiat ya karena tahu. Karena maksiat niku gara-gara seneng niku gara weruh. Lah tahu ini bisa dari mripat. Bisa dari telinga, bisa dari mulut atau jagongan. Terus mikir dari hati. Yang terakhir dari mergo gara-gara perut niki enggak kelihatan seperti halnya enggak berfungsi toh gitu. Wong nang jero tapi maksiat semuanya gara-gara perut nuntut. Minta makan yang enak, minta barang yang dia tidak punya dan seterusnya. Ini yang akhirnya direspon oleh nafsu, akhirnya dituruti sudah dimalih maksiat. Yes. Dalam bahasan apa yang dijaga dalam meripat sudah kita bicarakan. Yang apa yang harus dijaga dalam telinga sudah kita bicarakan. Apa yang harus dijaga di dalam mulut sudah kita bicarakan. Apa yang dijaga di dalam hati juga kita bicarakan. Ini ku sing dijaga di dalam hati niku adalah hanya 4 yang menjadi sumbernya maksiat. Ini ku 4 perkara sing mamduhah harus bersifatan 4 yang sifat yang mahmudah dan menjauhi dari sifat sebaliknya yang mazmumah. Di mana sifat mazmumah, sifat yang tercela itu totalitas 99 kata Imam Ghazali. Yang tentunya sifat mahmudah, sifat yang terpuji juga 99. Sifat mahmudah, sifat mazmumah yang 99 itu sumbernya dari 4. Apa? Tulul amal. Angan-angan keduane urip, kepengin urip suwe, kepengin memiliki ya apapun. Enggak kasrul amal. Jadi dikira awake selama masih hidup terus ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah di antara mereka itu ada kepingin sing urip 1000 tahun, urip 1000 tahun sing kepingin dawa maneh. Wis mempunyai angan-angan awake isih urip suwe. Yang sehingga karena awake suwe ini programnya saya harus memiliki ini, harus memiliki ini, harus memiliki ini. Ini benar. Krono saya urip suwe. Siji. Yang berarti harus dikalter dengan qasrul amal. Nah, qasrul amal kita itu harus menyelesaikan sekarang juga. Sesuk aku mau urip. Ini lho. Patene surat orang sesuk ae. Kamu sesuk apa ya urip. Ngoten. Kedua harus punya sifat menjauhi sifat ta'ajjul. Ta'ajjul niku kesusu. Kesusu niku ceroboh. Memberi keputusan segala sesuatu apapun dengan ceroboh, tidak memperhitungkan ini positif atau negatifnya. Wis moro-moro belum tahu tentang positif negatifnya langsung tabrak dulu. Kita ajul. Nah, urung mesti yang maslahah. Ya Allah, kalau panjenengan paringi bojo sing nika ya Allah, padahal belum tentu apakah itu maslahah atau tidak. Ya Allah, kalau panjenengan paringi rumah sing apik, padahal enggak ngerti lek iki ya apik iku masalah apa? Tidak. Ini jenenge kesusu. Tidak tasabut. Yang berarti sebaliknya harus ta'ani, tenang. Tenang, santai, tasabut. Dicara gampangan kita lek duwe kendaraan katanya nyelip niku lek gurung jelas padang aja berangkat. Nah niki jenenge ta'ani. Wis mbuh padang ora bet niki jenenge ta'ajjul. Yo keblowok niku kene. Niku diantarane ngoten.
Nomor 3 harus punya sifat nasihah. Apa sifat nasihah? Nasihah itu adalah bagaimana kita berusaha menjadikan orang baik, bagaimana kita berbuat pada orang baik, pada orang lain yang biar baik. Kita mengendaki agar supaya orang lain baik. Tidak usah Anda memikirkan bagaimana saya menjadi orang baik, tapi cukup memikirkan bagaimana orang itu menjadi orang baik. Otomatis kalau mengendaki orang lain baik, dirinya sendiri sudah dikatakan baik. Karena yang dikatakan baik itu bukan dirinya merasa baik, tapi orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, itulah namanya orang baik. Orang baik. Orang yang terhormat siapa? Orang yang menghormati kepada orang lain, itu namanya orang yang terhormat. Orang yang penting siapa? Orang yang mementingkan kepentingan orang lain, itulah orang penting. Tidak usah kita ingin diperlakukan baik oleh orang, tidak usah. Tapi bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain baik. Kalau kita sudah mengendaki orang lain baik, sudah barang tentu kita menjauhi dari hasud. Jangan sampai hasud. Hasud itu tidak suka kalau orang lain berhasil. Mengenai tukaran kuwabeh maksiat ngerasani benci, saling tohok-menohok, saling hok. Ini gara-gara tidak terima kalau orang lain baik. Seperti sekarang, gak terima dengan Menteri Agama dari NU, gak terima kalau Presidennya kok NU, wakil presiden kok NU, sehingga dioyak-oyak, difitnah terus. Haji diurungkan, digagalkan. Ya memang tidak ada, dari sana tidak pernah belum memberi kuota kepada siapapun, bukan kepada Indonesia, tapi kepada semua seluruh dunia macam belum dikasih. Tapi di Indonesia sudah ramai, hartanya uang haji dihabiskan, uang haji dijadikan infrastruktur. Orang haji dikorupsi kemana dan akhirnya astagfirullah, ini karena tidak suka dengan kita. Jadi kita itu diserang dari mana-mana. Itu sudah mulai dulu. Kalau mereka yang di atas, kita diam, nggak pernah demo, nggak pernah apa. 32 tahun kita digenjet, nggak pernah jenenge demo dan marah-marah enggak. Tapi jadi presiden dilukai, wah masya Allah. Jenenge Kiai Abdurrahman Wahid gak iso lungguh. Goyang terus sekarang Mbah Kiai Ma'ruf goyang terus gitu. Masya Allah. Jadi kenapa hasud? Kenapa hasud? Karena tidak ingin orang lain berhasil, tidak ingin orang lain baik. Maka jadikanlah kita mempunyai sifat nasihah. Nasihah. Ad-dinun nasihah, inti dari agama adalah mengendaki baik. Qalu liman ya Rasul, kepada siapa? Lillah. Bagaimana Allah itu baik, kita hormati, kita hargai, kita lakukan perintahnya, kita jauhi larangannya, sehingga terlihat Allah mulia di hadapan kita. Wali Rasul, bagaimana kita berbuat baik, mengendaki Rasul itu baik, syariatnya itu baik, agamanya Rasul baik. Wali sa'iril a'immatil muslimin, kepada orang-orang Islam, pimpinan Islam, bagaimana pimpinan Islam itu baik. Itu bukan bagaimana saya bisa menjadi baik, bagaimana saya bisa menjadi pimpinan, bagaimana saya menjadi presiden, bukan itu hasud. Keempat, harus menjauhi dari sifat kibir, sombong, merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia. Kibir itu merasa
dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak mau menerima orang lain. Itu namanya kibir, yang berarti harus merasa tawadu, merasa rendah. Bukan kita diperintahkan jadi orang rendah, tapi jadilah orang yang merasa rendah. Orang merasa rendah belum tentu rendah, orang merasa baik belum tentu baik. Lalu Malik bin Dinar mengatakan, andai kata di masjid ini ada orang memanggil orang yang paling jelek harus keluar dari masjid, tentu tidak ada yang pernah menghalang-halangi saya. Tidak ada yang lebih dahulu daripada saya, kecuali orang yang lebih kuat daripada saya. Saya akan keluar dulu karena saya itu jelek. Ini kuliah ini. Dan Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi mengatakan, laula ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna fi akhir zaman kana ra'isul qaum ardalahu. Di akhir zaman iku sesuk kiyaine wong, kiyaine kaum, pimpinane kaum iku wong sing paling asor-asore kaum. Mata kalam tu alaikum, aku rawani ngomong. Umpama Kanjeng Nabi gak dawuh ngono, gak enek riwayat, saya gak berani mengajar kamu, gak berani. Karena aku iki asor. Nah, ini carane gampang ngoten. Aku iki asor. Tapi aku berani mengajarkan kepada kamu karena Kanjeng Nabi dawuh sing guru-guru kiai-kiai sesuk sing paling akhir zaman mung sing asor-asor. Ini. Makanya saya berani karena aku asor jangan Nabi Jawa macam yang asor ya tadi kiai wis ngono ngoten lho. Niku dawuh Syekh Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi yang dilansir oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Nah, bab tawadhu. Tawadhu siapa yang merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, itu tawadhu, sombong. Apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi betul nyata. Sakniki niku sing dadi pimpinan, sing dadi kiai, sing dadi mubalek iku wong sing asor-asor. Maca Qur'ane enggak iso. Maca Qur'an itu gak teteh. Pemane nafsiri, mun jadi kiai yo, celuk kiai. Wis tingkatan kiai nasional. Mondok yo ora tau lek ngene. Wong asale joget-joget iki dadi ustaz nasional. Ini sampean gak boleh gak terima, itu wis dawuhe Kanjeng Nabi. Memang kiai sesuk niku yo sing ngono-ngono iku, sing ngono-ngono ora dadi kiai. Loh, Masya Allah, sadaqallah wa rasuluh. Benar Kanjeng Nabi tibai. Padahal dulu belum pernah ada seperti ini. Tapi Kanjeng Nabi sudah dawuh. Yang bakul kawak itu tukang kayu, dia sudah jadi presiden. Mebel, tukang mebel bisa tadi presiden tadi. Masya Allah. Umpama Kanjeng Nabi enggak mengatakan semacam itu, maka kalam tu alaikum, saya tidak berani berbicara kepada kamu. Gitu terus dikiai kayak begini Bu. Bahaya. Tapi karena dari Kanjeng Nabi saya tadi kiai wong ngasor ya saya ya berani wong aku ya ngasor ya main. Ini singkat dari penyakit atau dari penjagaan hati. Sampeyan iso jaga papat niku semuanya katut pisan. Wong hasud iki sumbere saka kibir, hasud niku sumbere saka ingin dirinya lebih baik, gak mau nasihat Terus baru mulai hasud akhirnya ya malah dendam. Nah, ini.
Dendam, mulai dendam kuwi akhirnya yang malah ngrasani. Terus ketemu malah ungkur-ungkuran. Terus niti-niti kesalahane wong liya. Semuanya ya timbulnya saka niki. Yang terakhir yaitu dari perut. Jaga perut. Lah karena apa? Sumber maksiat yang terakhir dari perut. Dari hati ini memang dari meripat dari ini sudah jelas. Mari kita bahas rampung. Sekarang kita berbicara perut itu juga termasuk sumber maksiat. Karenanya kalau ingin menjadi muttaqin harus menjaga perut. Dari apa? Dari 3 hal. Dari perkara haram, dari perkara syubhat, dari halal yang melebihi kebutuhan. Dari halal yang melebihi kebutuhan. Wes. Kalau haram jelas wajib menjauhi haram dan syubhat karena 3 hal. Mergo wong sing mangan syubhat, mangan barang haram niku sinyalnya akan selalu ke neraka. Dawuh Kanjeng Allah, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Wis kepengin nang haram ae. Dene Kanjeng Nabi kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari barang haram iki sinyalin nang neraka. Didandani kenging napa mboten? Ya kenging tapi angel. Mulane didhawuhna kali Gusti Allah. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Wong sing panganane ngono-ngono kae niku di lek panganane subur apik, panganane halal iki dengan sendirinya nglakoni perkara apik. Lek sing wong nglakoni perkara elek niku kok nglakoni apik, panganane haram, panganane syubhat, kongkon salat tahajud ya iso tapi wabot, paling-paling yo ngantuk. Satu contoh yang pernah saya ceritakan seperti Ibrahim bin Adham yang wiridannya satu malam niku salat 1000 rakaat tapi hanya gara-gara apa itu namanya kurma satu iso enggak bangun. Dia tertidur di bawah batu yang ada di Baitul Maqdis. Niku ana batu di sore niku nek terowongan ngene. Niki terowongan niku tertidur nang gunung. Padahal biasanya sholat 1000 rakaat. Bengi enggak diundang karo pangeran. Terus mimpi ketemu karo malaikat turun dari langit, 2 malaikat jagongan. Sopo kae turu kae. Wahai Ibrahim bin Adham kae. Wah itulah orang yang disiksa oleh Allah malam ini. Kenapa? Disiksa piye? Kancane ditimbali kabeh dijak jagongan karo Gusti Allah, sowan kabeh santai malam iki. Dheke gur jengking nang kono gak diundang karo pangeran. Lha niku siksaan. Disamkan bengi iso sowan nang pangeran iso jagongan. Masyaallah luar biasa niku. Kenikmatan. Lah lek wong sing dibenci karo pangeran jarno turu gak diundang. Niku dibenci ora terus penak ora. Nah, kemudian lu ada masalahnya apa? Gara-gara kemarin sore dia itu membeli kurma. Dengan penjual sudah diberi dikasih, diwadahi, tiba-tiba tanah apa tuh namanya? Kurmanya yang menjual niku roto siji. Mlebu nang wadahi ngono ya menengae. Itu lho tok lho ngurbanke gak diundang karo pangeran untuk salat 10 rakaat. Apa maneh duit
50.000 tuku entek 20.000 disusuki 80.000 meneng ae. Alhamdulillah kok jaluk kok ngawur ae gak jaluk. Walaupun gak jaluk dia haram betul. Lah aku tukune di susuki 80.000 yo gak jaluk to yo. Ya alhamdulillah ngawur ae kok alhamdulillah kan nikmat kan. Enek wong ngene iki. Masya Allah. Lho niku hati-hati. Niku mawon nyebabna niku tek mesti disiksa karo pangeran. Oleh karenanya ulama-ulama dulu bisa wusul kepada Allah itu bukan memperbanyak ibadah, tapi kebanyakan dia niku ninggalno larangan. Ninggalno larangan. Ninggalno perkara haram. Saniki ndak wis zaman mlebu nang dunia maya. Dunia maya. Masyaallah. Isine gur hujat-hujatan. Isine gur perintah hak fitnah tak karuan. Lho niku apa yo iso musul nang pangeran, ngoten lho. Masyaallah, ngaten niku. Lho kaya ngoten niku lek dawuh Kanjeng Nabi beratnya dosanya melebihi dari zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Yang paling heran niku sing ngono kiai-kiai saiki ngono, kiai yang tingkatan nasional niku ngoten niku punan. Uang haji dihabiskan, akhirnya masyarakat tidak bisa haji menutup. Ya opo ngoten niku. Gak pernah klarifikasi, gak pernah apa langsung dal ini gitu. Niku luwih abot daripada zina. Karena zina iku hakullah. Dan niku hakul adami. Lah hakullah iku mabdun alal musammakah. Murah, Gusti Allah dijalui sepura niku gampang. Lah nek menungso, jaluk sepura sik mau wegel ngene. Masya Allah, tengriku. Yes, niku perkara haram. Nomor loro perkara subhan. Cara gampangan secara logika. Ya diaturaken saking bersih Gusti Allah. Wong junub ora oleh sowan. Ora oleh mlebu dalemi. Wong junub itu padahal itu halal, ini mlebu dalem itu ora oleh. Saking bersih Gusti Allah. Dua pemane perkara haram. Kemudian di dalam masalah niku malih. Wong ngentut kan ya halal. Ngentut itu halal, tidur itu halal. Iki lo gak boleh menyentuh kitabnya itu gak boleh. La yamassuhu ilal mutahharun. Niku saking bersih Gusti Allah. Kok sampai nglakoni haram. Mari ngentut ora oleh nyekel ngene ya. Mari nising ora oleh nyekel kitabe Gusti Allah. Saking bersih Allah. Nah, orang yang melakukan subhat akan dihalangi dari melakukan kebaikan. Umpomo tengriku betul nakoni kebaikan ya mardut. Lan Kanjeng Nabi dawuh kam min syaimin laisa lahu min syami inal juwal atos. Mergo sing dipangan gak jelas. Nah, niku sing nomor 2. Sing nomor 3 dikengken ngedohi perkara sing melebihi mubah sing melebihi kebutuhan. Nah, kenapa? Kalau tadi dari arah haram dan dari arah subhat,
Batasnya fudul bagaimana yang harus dijaga kita. Wong mangan wareg niku marakno abot. Nabi Yahya niku ketemu karo iblis. Nabi Yahya itu ketemu karo iblis, membawa jaring manusia dengan berbagai macam jaring. Ya, apa jaringnya macam-macam, enek sepak bola, terus enek basket, terus nggawa sekak, nggawa domino, nggawa remi, nggawa gembot, wis pating cenantel sak pirang-pirang. Niku genjaring, sing seneng gembot kuwi ayo bengi ayo salat bareng kei gembot. Nggawa HP. Katene wiritane dikai HP ya gitu ya. Enggak sida. Wong macam-macam. Terus Nabi Yahya dawuh, apa iku iblis? Iki ngono jaring yang aku siapkan untuk jaring Bani Adam. Syahwat-syahwati Bani Adam tak kene-kene sing seneng sekak tak kaya iki. Ini sing seneng domino iki, sing seneng sapa kae bal sepak bola, tak tanggapno sepak bola. Nah, terus Nabi Yahya dawuh, "Hada jiduli fiha syai'an." Adakah syahwat atau jaring yang bisa gunakan jaring aku menjaring saya? Kala lah kene awakmu. Tak iki ora seneng, iki ora tertarik belas wae. Lha yo gak tembangan ya lah. Dikai arima ngono wis. Kemrintil sana. Sampai gak ini banyak satu sampai pernah ngerti yo ila annaka sabita data lailatin sampai pernah satu malam keluar fasakul nakali sholat akhir tak buat-buati sampai sholat ya itu esmisan dikudok gara-gara warak terus sholat yo ya sholat sampai tapi wabot tahu terus Nabi Yahya dawuh wis gak apa-apa wis kembang jagung dicuklek Cina barang kadung dikapakno tapi wallahi innilah asbal ba'da abada demi Allah saya tidak akan pernah kenyang sama sekali selama-lamanya. Ganti iblis ya wis gak apa-apa sampean sumpah la jaroman kurban satu anni la ansahu ba'daha abadan abada demi Allah saya tidak akan pernah nasihati kepada siapapun setelah sampeyan wis gah gitu. Lho ngeten kan ini. Masya Allah. Tengriku. Niki wong sing gak tau wareg belas gur wareg sepisan iki nek apa maneh sing bendina wareg gampang. Di wareg dibateklek ngantuk ngene. Golek wis mari ngaji, blek wis balekno anune. Apa iku tarikane iku dibalekno melek terus turu ora iso. Ajale jagongane turu ora iso. Waktu ngaji blek iki kowe kemang gara-gara warak kowe ngene. Niku jare iblis. Masyaallah. Bagaimana manaya jubi mulailatan, bagaimana orang yang tidak pernah kenyang, tidak pernah lapar sama sekali hanya satu malam pun. Lah wis mbuh niku. Padahal kalau nanti sudah kadung ngelakoni perkara sing disenengi syahwat. Ngerti? Orang itu kalau sudah ngelakoni syahwat satu kali misalnya jagongan atau apa itu namanya sekak, domino, ini akan terjadi tiga hal, yaitu satu atos atine. Jadi orang itu kalau sudah ngelakoni perkara sing ora enek manfaati, sing disyahwati sing gak enek manfaati, sing disenengi gak enek manfaati, niku akan dihukum tiga hal.
siji atos atine, nomor loro futurul badan, kasalan males, lemes. Nomor telu doiku rezekine seret. Niku setelah kena jaring niku mang gara-gara wareg terus kena jaring karo sahwati niku mang. Wis kadung sabar lakoni jajal. Wis gak percaya sampean buktekno. Can delok bal, bengi-bengi delok bal. Utawa ora delok bal sekak. Nek pos niku karo kancane sekak. Jajal kon nyeluk bojone. Celukun bapakmu timbal ibu. Ram muring-muring iku. Kayak gini. Atos atin keras kepala. Wis Pak turu apa wis bengi kok. Melok-melok napa to ngene. Ha kena dielingno pisan. Nomor loro bariku jajal kongkon salat. Tahajud kono yakin males punan. Padahal kalau di kontrol TV ya tandang mana, tapi kongkon salat yakin berlangsung mboten saged. Jak tahajud ora tandang. Diomongi ngengkel. Golek wis kono bengi melek terus awan turu. Kancane oleh rezeki awake gak oleh rezeki doiku rezeki rupek. Padahal kalau wis kadung tandang sepisan. Nah, tandang sepisan sekakun sesuk ya terus naik. Kan gak enak. Nah, dicacah iki. Kira-kira golek gimana? Lha niku gak nyetok bu sinetron. Sepak bola, wis padha ae ngoten kok. Nah, wis kadung delok sepak bola, wis kadung roh ngono kae terus akhirnya fanatik dengan mengefan. Wah, niku jan. Katene bengi maine jam 12 turu dhisik kok ben iso. Kailula. Biar kuat bangun malam. Astagfirullahaladzim. Lho ngoten niku. Lah niku gara-gara niku mangsa pemangan niku. Nah, kalau seperti itu berapa batasnya? Disebutkan bahwa halal itu ada 3 golongan. Ada 3 kelas. Kelas. Pertama yaitu mengambil halal karena mufakhir, karena mukasir, karena mubahian, riya, ben ketok golek halal iki ben wah rabi bareng wong-wong ben kagum lek aku sugih ya ngene ya mangan berkat lek sing mangan sing ngomong enak lho restoran cilik ge opo nih harus restoran sing gede ben wah tingkatane kayak restoran bukan kedai nggih warung kedai. Nah, kaya ngene iki jelas tujuan kaya ngene iki dosa. Walaupun mubah. Sapirang-pirang cek ora dihargai wong cek kagum. Iki ra sing dawuh ta'ala innamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun fil amwali wal auladi. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun. Terus sampai dawuh wa fil akhirati adzabun syadid. Dikira terusaken ya'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad
wa takatsurun fil amwali wal auladi kamathali ghaitin ajabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutaman wa fil akhirati adzabun syadid. Dunya niku laibun dolanan bar ya bar lahun lalekno zinatun berhiasan tafakhur bangga-banggaan takasur fil awal akeh-akehan bondo wal aulad kaya dene udan sing menganggo yang kecukulan mengagumkan kepada orang kafir wah hebat wakum ijo tapi tibake terus-terusi kuning sumaya ijun suara mari faro sumaya kuno utama ceblok blok wa fil akhirati adzabun syadid. Dan perlu kita ketahui segala kenikmatan di dunia itu akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Semuanya kebaikan kenikmatan di dunia ini akan mengurangi di akhirat. Nanti pun jelas ayat ini kuat. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita habiskan, apa yang kita laksanakan, nopo mawon di dunia mbok gawe mas-masan, gawe nopo mawon. Itu nanti di akhirat tidak akan pernah dinikmati, tidak akan pernah diberikan. Ini kula diceritakan sangat panjang. Maka Gusti Allah ndamaken adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Alhatum tayyibatikum fil hayatikum dunya. Lah kene kenikmatanmu kok entekno di dunya kok. Wastamta'tum bialan sudah kamu nikmati semenak-enaknya. Gawe enak-enakan istamta'tum tamatuk nggih. Fal yauma tuzzauna adzabal khuni bima kuntum tastakbirun. Sekarang sudah tiba saatnya kau merasakan azab yang hina. Karena kau sombong di bumi merasa punya, merasa hebat. Bima kuntum tasuna nglakoni kefasikan. Ngoten lho. Nek delok kaya ngoten niku mulane para ulama-ulama sing zuhud-zuhud itu ra gelem makan akeh wedi. Oh, kok mengko di akhirat gak dikekno ngoten lho. Nah kita ben daripada mengko di akhirat juga dikekno di dunia gak dikekno mendingan tak entekno saiki ae ngono. Umpama besok gak dikekno tapi wis mari. Niku pikirane wong cetek. Masyaallah. Yang kedua, mengambil barang halal karena syahwat dirinya, tidak karena yang lainnya. Ini tidak sampai mengakibatkan dihisab. Nah, syarat ini aku jelek yang mengakibatkan dihisab di akhirat. Jadi sampean juga halal karena syahwat, karena seneng. Mangan jane gak sampai enak-enakan ya cukup, tapi kepengin sing enak. Kendaraan elek-elekan wis cukup kepengin sing apik. Niku kabeh niku mangke dihisab golek kepinginane niku lek ora kepingin ngoten niku. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Besok kamu akan ditanya oleh Allah kenikmatan-kenikmatanmu kau dapat dari mana dan seterusnya. Yang ketiga, mengambil halal karena hanya sekedar untuk urip. Iki gak dihisab. Memang tanggung jawab Gusti Allah niku. Karena bondo niku termasuk urat
urat nadi. Ya. Niku sing nomor 3. Lah, kalau demikian berarti kalau di situ meringkas hanya sekedar untuk kuat urip, kuat gelayat, kuat ibadah, niki termasuk hasanah, termasuk adab sing ora nek hisabi, ora nek kopi, bahkan bisa mendapatkan pahala dan dilem karo Gusti Allah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, mereka-mereka yang ngajak-ngajak kebaikan akan mendapatkan nasib itu bagian di akhirat milik swarga karena atas perbuatannya. Nah, terus ditekoni yang mriki. Baru ditekokno. Fa ingkila fama syartul mubah hatta yasira